Tetap menggunakan seniman-seniman, anak-anak milenial, band, apa semuanya tetap bisa terlibat. Di 2022 ini sudah banyak nih kegiatannya Bu ya, selain Aceh Street Food Festival, apalagi yang direncanakan Ibu sampai dengan akhir tahun nanti? Education, knowledge, books review, inspiration, interview, Hendra Syah Official. Seiring dengan melandainya kasus COVID-19 di Aceh, sejumlah sektor usaha kembali menggeliat. Salah satunya adalah industri pariwisata. Kita tahu jumlah kasus COVID-19 di Aceh makin menurun dalam beberapa bulan terakhir. Terlebih ketika warga mendapatkan vaksinasi COVID-19 terus meningkat. Dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM juga mulai dikendurkan, kendati kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan penerapan protokol kesehatan untuk menjadi lebih sehat dalam beraktivitas. Hal ini kembali membuka keran aktivitas di dunia pariwisata. Bergeliatnya kembali industri hospitality ini memberikan dampak positif bagi industri lain. Salah satunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang kuliner. Perkembangan UMKM di Aceh di bidang ini terus menunjukkan kondisi yang semakin baik. Semangat mereka para pelaku bisnis pun terus melonjak. Kedua hal tersebut memberikan multiplier effect kepada industri lain, salah satunya transportasi dan industri seni. Pegiat dari masing-masing industri tersebut memiliki peluang untuk terus belajar, berkembang, dan berkolaborasi. Banyak event yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. Salah satunya bertujuan mendongkrak kembali denyut ekonomi untuk bisa kembali hidup di tengah-tengah aktivitas masyarakat. Dan kita akan lebih dekat untuk mengetahui event tersebut seperti Aceh Street Food Festival tahun 2022 yang akan diselenggarakan tanggal 21 Maret ini. Untuk itu ikuti perbincangan saya dengan Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Aceh, Ibu Epi Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book, dan kali ini kita bekerja sama dengan Readers.id untuk bisa lebih tahu tentang program yang sedang diselenggarakan atau yang akan tepatnya di 21 Maret ini, Aceh Street Food Festival 2022 yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Melalui bidang sejarah dan nilai budaya, kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi bersama Kepala Bidangnya, Ibu Epi Mayasari, terkait dengan penyelenggaraan Aceh Street Food Festival 2022. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah, giat. Baik ya Bu ya, giat. Bu, ini kita udah baca nih informasi tentang Aceh Street Food Festival 2022. Nah, kalau tahun 2021 itu kan dilakukan dengan online ya Bu ya, atau ada streaming programnya juga gitu. Dan sekarang di 2022 ini akan offline dan menghadirkan 32 UMKM kalau saya nggak salah Bu ya. 32 ya Bu. Mungkin Bu Epi bisa cerita sedikit tentang pelaksanaan program yang akan dilakukan 21 Maret ini Bu. Ya. Aceh Street Food Festival itu adalah salah satu sarana Budpar Aceh untuk kaum milenial lah. Kita sebenarnya punya dua program kuliner. Yang pertama Aceh Street Food Festival, yang kedua Aceh Culinary Festival. Dua-duanya mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Kalau Aceh Street Food Festival, pangsa pasarnya itu untuk anak milenial gitu ya. Sedangkan Aceh Culinary Festival itu lebih kepada preservasi makanan-makanan tradisional Aceh gitu. Nah, dengan dua ini kita berharap kuliner-kuliner di Aceh, baik itu yang bentuknya street food maupun yang tradisional itu dapat berjalan beriringan, gitu, beriringan untuk melakukan inovasi juga melalui makanan-makanan Aceh tersebut. Kalau kita bicara masalah Aceh Street Food Festival, sebenarnya kita pengen Aceh itu juga
kaya akan bukan hanya makan tradisional, tapi kita pengen ada inovasi-inovasi lagi gitu tentang dari masakan Aceh atau kuliner-kuliner Aceh itu. Karena kalau orang Aceh itu setahu saya makanannya makanan besar, bukan makanan kecil. Kita nggak banyak jajanan Acehnya. Coba kalau disebutkan apa jajanan Aceh yang kalau kita mau sore-sore makan itu apa? Jarang ya, Bu? Jarang ya. Kita paling kita ngopi. Iya, betul. Ngopi pisang goreng. Tapi kalau pulut panggang itu paling pagi gitu kan. Pagi, betul. Nah, jajanan-jajanan ini yang mungkin coba kita ajak nih. Milenial tuh udah harus punya menu, Aceh juga harus punya menu makanan jajanan gitu. Kalau memang kok sejarahnya kita emang nggak suka jajan kayaknya, karena kita hanya makanannya kayak sirebo, priuk, koh blangong gitu kan. Tapi yang jajanan ini yang masih minim sekali. Ya, itu sih kenapa kita coba kita buat Aceh street food aja supaya merangsang nih UMKM itu menciptakan menu-menu baru Aceh lah gitu. Iya. Jadi menstimulus mereka ya. Iya, menstimulus mereka. Bukan kita tahu nih di tahun 2019 akhir kan ya seluruh Indonesia termasuk Aceh kita terdampak dengan COVID-19 dan ketika itu juga hampir semua orang tidak bertemu orang secara serius ya di sebuah kegiatan dan otomatis sisi kulinernya juga akan terganggu. Bagaimana nih menghimpun 32 UMKM yang kalau kita baca ini memang Ibu harapkan atau mungkin panitia menggalinya dari UMKM rumahan benar gitu Bu ya, yang belum terpublikasi dengan serius, benar seperti itu atau gimana Bu? Iya, gini, waktu yang sebelum pas pandemi 2020 tuh ya, tahun 2020 kan banyak pembatasan PPKM lah kita bilang. Jam 10 orang harus, jam 9 mungkin ditutup warungnya gitu, sehingga itu kan menurunkan omset dari rumah makan gitu. Dan akhirnya mereka beralih ke media online untuk menjual pasarnya. Cuman memang mungkin belum bisa optimal karena dia kan perlu teknik marketing juga. Betul. Supaya mereka dikenal. Untuk menembus pasar media online juga nggak gampang gitu. Perlu trik-trik. Nah, seperti itu. Tapi kita coba, kita awali kemarin di 2021, Aceh Street Food itu baru ada di 2021 dengan membuka bukan pasar sih, seperti GrabFood juga. Cuma kita lebih kayak TV shopping gitu ya. Kayak TV shopping tapi di channel-channel YouTube kita gitu. Kita berusaha mempromosikan seluruh produk-produk UMKM kuliner yang ada di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita review tuh semua makanannya gitu kan. Alhamdulillah responnya baik gitu. Dan sekarang karena pandemi melandai, kita angkat kembali yang sudah kita promosikan yang kemarin, kita buat secara offline. Kita buat secara offline, tapi memang kita kurasi. Kita akan memilih yang UMKM yang benar-benar punya potensi, tapi mereka secara penjualan di medsosnya tuh belum begitu banyak gitu ya. Tapi kan kita coba promosikan. Jadi nanti di stand-stand itu nanti kalian akan melihat gerai mereka itu ada barcode-nya juga, ada tanda IG-nya itu apa gitu. Jadi sekalian memperkenalkan produk mereka, diharapkan akan menambah followers lah atau ini untuk konsumen mereka. Orang-orang akan banyak tahu. Gitu karena selama ini kita sering makan, misalnya makanan apa gitu, ini jualnya di mana? Oh, IG-nya ini aja gitu kan, sering orang lewat media sosial seperti itu. Tapi tidak secara masif ya Bu diperkenalkan gitu ya. Jadi bidang Ibu ini melalui Dinas Pariwisata dan Budaya ini membantu mereka. Iya, membantu. Kan tugas pemerintah emang memfasilitasi. Bu, ini karena ada sisi nilai sejarah dan budaya. Tentu saja mungkin yang ikut juga UMKM, yang ikut nanti akan melakukan exposure ya untuk produk mereka. Apa ada ditentukan juga misalnya mereka mengedepankan atau menonjolkan juga nilai-nilai keacehan dalam produk makanannya atau spesifiknya seperti apa? Ya, kalau untuk Aceh Street Food yang sekarang ini ada kita bagi beberapa zona. Ada zona makanan tradisional. Aceh itu nggak bisa kita lupakan gitu kan. Ada yang Nusantara juga ada. Lagi coffee and beverage di situ ada 3. Cuman harapannya sebenarnya
kita ini kan baru, kalau secara offline-nya baru pertama memperkenalkan Aceh Street Food. Jadi untuk tahap yang awal ini, untuk yang offline, kita masih mengajak teman-teman milenial ini untuk gabung dulu. Untuk gabung dulu, karena kan kalau kita lihat dari isi booth-nya itu nggak semuanya tradisional gitu kan. Tapi ke depan ini akan kita lebih spesifikkan lagi gitu. Tapi tetap berbeda dengan Aceh Culinary. Aceh Culinary kan. Jadi nanti Aceh Street Food. Kalau sekarang masih ada makan agam durian ya, ketan-ketan, terus pisang bakar Aceh dulu yang sekarang udah nggak ada lagi. Dengan mereka hadir saat ini, itu mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk memikirkan makanan yang sejenis sebagai jajanan Aceh tentunya gitu. Jadi ini memberikan stimulus. Nanti para pelaku UMKM, anak-anak milenial ini otomatis putar otak ya gimana ceritanya. Karena kan dia nggak mungkin kalau dengan menu yang sama, misalnya boba lah kita bilang gitu. Mungkin nanti ada versi boba, versi Acehnya yang seperti apa yang makanan Acehnya gitu, misal gitu. Tapi kalau mereka dengan menu yang sama, semuanya itu kan jenuh pasarnya. Dia nggak bisa menciptakan peluang baru kan. Gitu. Jadi ini sebuah terobosan baru juga ya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bu, kalau melihat potensi ini kan cukup besar ya jadinya ya. Saya sempat ngobrol juga kemarin Mbak Ipon dengan Bu Epi bahwa tidak saja pelaku UMKM dan kuliner ini yang akan menerima dampak positifnya, tapi juga orang-orang yang sedang berafiliasi dengan transportasi dan ada seniman juga yang jadinya punya dampak seriusnya. Apa yang dilakukan oleh dinas ini selama 2 tahun nih Bu? Sehingga stimulus itu begitu terasa ya, kita lihat dari beberapa event yang dilakukan sebelumnya. Sebenarnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu ketika mereka hadir dalam satu event, kami itu harus bisa memberikan multiplier effect bagi lingkungan sekitarnya. Pada saat pandemi, awal-awal pandemi itu tahun 2020, walaupun kita nggak bisa secara offline, tapi kami tetap harus bagaimana seluruh stakeholder kami itu bisa tetap bergerak lah, gitu. Kalau kemarin kita secara online, kita tetap menggunakan seniman-seniman, anak-anak milenial, band, semuanya tetap bisa terlibat. Apalagi sekarang yang sudah bisa pandemi sudah mulai melandai. Pasti menjadi lebih banyak lagi mereka yang bisa ikut kita. Kalau misalnya kuliner, ya jelas UMKM yang terlibat akan terasa dampaknya. Terus juga mungkin nanti parkiran di sekitarnya, belum lagi moda transportasi online yang mereka nggak bisa hadir bisa pesan dengan jasa layan antar. Terus juga seniman-seniman yang terlibat. Karena kan kalau namanya event, kalau nggak ada acara kan nggak asik gitu kan. Nggak seru ya. Nggak seru gitu kan. Belum lagi nanti komunitas-komunitas yang kita ajak ikut terlibat di dalam ini. Harapannya seperti itu. Akan semuanya mudah-mudahan melewat event yang Budpar laksanakan ini bisa menjadi awal kebangkitan kita dari pandemi yang kemarin gitu. Dari keterpurukan dalam tanda kutip ya. Mati suri malahan kita bilang. Mati suri. Kalau gitu bisa kita katakan ini event pertama yang offline ya Bu ya. Setelah 2 tahun kita jeda dengan kegiatan offline sebelumnya. Ini lebih dibilang prokesnya tidak begitu. Kemarin kan ada pembatasan pengunjung. Di 2021 kita buat juga ada yang secara offline. Cuman memang amat sangat ketat pengunjungnya. Pengunjungnya itu memang sangat dibatasi. Nah, yang sekarang lebih longgar. Bukan prokesnya yang longgar ya. Pengunjungnya agak lebih banyak kita terima. Harapannya bisa lebih banyak ini ya. Exposure lebih luas juga gitu ya. Berarti meskipun kita perhatikan walaupun COVID kemarin kan Dinas Pariwisata juga sangat antusias untuk membantu para pekerja kreatif itu ya. Kita lihat yang di Taman Budaya, yang di macam-macam yang kita lihat dan sempat kita liput juga, dan itu sangat menarik sekali. Bu, kita kan bercerita sedikit tentang banyak nih sekarang orang yang tadinya bekerja serius, kemudian kantornya mungkin perusahaannya terdampak dengan COVID, akhirnya mereka memilih resign atau mungkin terresignkan dengan kondisi itu, dan mereka beralih ke sektor industri makanan, UMKM gitu ya. Ada yang macam-macam ya kita lihat.
bagaimana sih Bu Epi sendiri melihat antusias mereka ini? Ada nggak semacam support atau mungkin dinas ini ingin membantu mereka untuk meningkatkan kapasitas mereka di dalam berdagang itu? Kalau Budpar itu sebenarnya saya tanggapi dulu tentang apa namanya perpindahan passion orang kali ya. Dari yang dulunya kerja di kantoran karena pandemi COVID. Mereka mencari apa namanya peluang baru dengan bisnis kuliner, ya wajar-wajar aja gitu. Wajar-wajar aja, mereka namanya juga orang kan harus terus hidup. Betul. Harus keluarganya, dapur tuh harus tetap mengepul gitu kan. Memang itu makin banyak ya setelah pandemi ini orang beralih ke bisnis kuliner. Cuman banyak juga yang nggak berhasil karena memang persaingan antar sesama bisnis kuliner juga ketat selama ini. Jadi yang memang mempunyai apa namanya cita rasa yang baik, terus mereka harus punya marketing yang bagus juga. Itu yang bisa eksis saya lihat dalam beberapa tahun ini. Dan itu bukan hanya tugas di Budpar mungkin ya. Maksudnya dia dari Dinas Perindustrian juga, Perdagangan dan Industri juga, UMKM yang memang membidangi sesuai dengan tupoksinya lah, begitu. Dan Budpar sendiri selama ini melalui bukan melalui bidang saya, kami kan ada beberapa bidang di sini yang memang saling mendukung gitu kan. Dari bidangnya bidang usaha pariwisata itu juga ada memberikan beberapa pelatihan untuk pebisnis kuliner yang ada di Aceh. Kemudian kami juga mengajarkan tentang bagaimana berpromosi dengan baik. Membuat video-video makanan itu jadi lebih bagus sehingga menarik konsumen untuk membeli gitu. Itu kita siapkan selama pandemi COVID ini. Jadi SDM-nya kita persiapkan. Harapannya setelah nanti selesai pandemi, mereka bisa udah siap gitu. Setelah pandemi mereka sudah siap untuk action. Dalam pasang pandemi juga mereka juga sudah mulai memasarkan produk-produknya gitu. Dan bukan hanya kuliner sebenarnya yang kita bina. Ada kayak usaha pariwisata yang lain seperti fashion juga kita bina gitu. Jadi tidak hanya terbatas pada kuliner saja, tapi sangat luas juga. Mungkin kita beralih ke pertanyaan, mungkin tidak ada kaitannya langsung dengan Aceh Street Food Festival. Bu Epi, kita lihat, saya perhatikan nih, artinya dalam pandangan secara personal bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan termasuk yang paling serius untuk mengelola berbagai macam kegiatan, meskipun kondisi kita juga sangat terbatas. Nah, tentu ada strategi-strategi jitu ya Bu ya, sehingga kita dengar ada kemarin Aceh Fashion ya, dan lain-lain ya, kemudian akan ada di Subuh Salam lagi, tetap bisa berjalan. Nah, sebagai kepala bidang pasti Bu Epi putar otak juga nih, sangat keras supaya ini bisa running, orang semua terpuaskan, capaian juga bisa dicapai. Apa nih strateginya Bu untuk berbagi kepada penonton yang mungkin merasa kayaknya ada hambatan nih saya karena COVID, atau apa yang harus dilakukan? Mungkin itu dari pemerintahan. Ya, yang namanya pemerintah itu dia nggak akan mungkin diam. Sesusah apapun dia tetap harus bergerak karena masyarakat menantikan pelayanan kita. Masyarakat nggak akan mau, nggak akan mau tahu gitu. Apakah ini kondisi sulit? Bagaimana pemerintah harus mencari solusi gitu kan? Nah, pemerintah memang harapan mereka kan ke pemerintah gitu. Jadi kalau kami diam, bagaimana masyarakat gitu kan? Jadi mau nggak mau kami tetap harus berpikir keras bagaimana dengan berbagai strategi. Kalau nggak bisa offline, berarti kami harus online. Yang penting seluruh stakeholder kami itu, masyarakat itu merasakan pelayanan kami gitu. Nah, itu yang menjadi komitmen kami dari khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh itu. Segala upaya kami lakukan agar teman-teman tetap bisa bergerak, tetap bisa berkarya walaupun kita terhalang dengan pembatasan-pembatasan. Banyak jalan menuju Roma lah kita bilang gitu kan. Kita nggak mungkin diam. Terus terkait dengan beberapa event-event yang kami lakukan ini memang sebenarnya event yang reguler kita lakukan. Jauh sebelum pandemi ada, kita memang sudah melakukan itu. Seperti saya bilang tadi, kami nggak mungkin berhenti gara-gara pandemi gitu kan. Masih banyak orang yang bergantung usahanya terhadap kegiatan-kegiatan kita gitu. Seperti Barat Selatan lah kita bilang yang dalam waktu dekat
kita akan laksanakan di Barat Selatan. Itu kabupaten kota tuh udah meringis gitu. Udah meringis. Kita yang di provinsi juga di Banda Aceh lah mungkin yang paling sering ini aja merasakan dampak yang sangat ini. Bagaimana dengan teman-teman yang kabupaten kota gitu. Hotelnya gitu kan. Yang lain-lainnya juga terpuruk kita gitu. Jadi hadir kami ke sana untuk memberi semangat kepada teman-teman di kabupaten bahwa kita masih panjang. Kita masih punya peluang, kita nggak boleh pesimis gitu kan. Kami hadir ke sana untuk memberi semangat kepada teman-teman kabupaten kota. Sekaligus memang sebagai pemanasan untuk Pekan Kebudayaan Aceh ke-8 nanti tahun depan kita mulai ngajak teman, yuk semangat lagi. Kita nih udah insya Allah normal nih akan menuju ke arah yang lebih baik gitu kan. Jadi mereka juga udah mulai mempersiapkan gitu dan antusiasme mereka sangat amat mendukung kita gitu. Jadi kalau kawan-kawan kabupaten kota udah semangat, masa kami nggak semangat gitu kan? Gitu. Itu dari sisi itu Bu nih, dari sisi personal nih, sebagai seorang pimpinan ya, kepala bidang menghadapi situasi yang kondisi yang tidak normal, pasti yang saya masukkan Bu Epi pasti berpikir keras juga nih, karena di bawahnya ada orang lain juga yang harus digerakkan gitu. Mungkin strategi itu mungkin bisa disampaikan seperti apa Bu? Mengakomodir semangat ya supaya lebih ini kita nggak sendiri nih menghadapinya. Iya, jadi kita tuh sebenarnya banyak temen ya, banyak temen yang bisa kita ajak untuk berkolaborasi. Saya nggak mungkin sendiri gitu kan. Saya harus ngobrol-ngobrol dengan banyak pihak gitu. Dan alhamdulillah banyak yang mendukung. Misalnya dari teman-teman kreatif yang memberikan, Kak, kalau nggak bisa yang seperti ini, kita buat yang model gini aja, anggarannya lebih sedikit dengan kondisi keuangan yang pemerintah Aceh, mungkin seluruh Indonesia, seluruh dunia juga mengalami hal yang sama gitu kan. Fokus ke pengentasan COVID kan kemarin kita. Jadi saya lebih banyak kalau di waktu pandemi itu lebih banyak melakukan dengar pendapat dulu, dengar pendapat. Mencari saran-saran dari teman-teman. Ini bagusnya kita buat seperti apa agar ini dengan dana yang cukup, dengan dana yang seperti ini kita bisa jalan gitu. Kita kolaborasi dengan berbagai, misalnya misalnya kayak kan brand ambassador, selebgram gitu kan lewat. Terus ada teman-teman event organizer juga. Kadang mereka nggak perlu kita bayar gitu kan. Cuman mereka dengan uang segini bisa ya kayak gitu. Buat video juga, saya punya uang cuman segini tapi efeknya nanti gini gitu kan. Ya itulah pertemanan, ngobrol dengan teman-teman anggota dewan juga kita melakukan pendekatan gitu. Ini kalau memang ada ini tolong kita di bagian ini yang diperkuat, disupport gitu. Jadi anggarannya kan nggak sia-sia gitu, bilang kayak gitu. Ya itulah lebih kepada membuka komunikasi yang seluas-luasnya gitu. Karena saya yakin kita nggak bisa jalan sendiri kalau nggak dibantu oleh teman-teman. Gitu. The power of communication. Iya. Bu Epi sedikit nih sebelum kita closing juga, kan di 2022 ini sudah banyak nih kegiatannya Bu ya, selain Aceh Street Food Festival, apalagi yang direncanakan Ibu sampai dengan akhir tahun nanti? Untuk di bidang ini aja. Ya, bidang ini. Dalam waktu dekat kita ada di bulan ini aja kita ada Aceh Street Food, terus ada Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan, terus ada Islamic Fashion Festival, terus satu lagi seminar kolaborasi budaya antara pemerintah Aceh dengan negara luar negeri. Itu yang bulan 3 ini. Nanti kemudian ada Aceh Culinary Festival, ada festival kuliner di kabupaten kota. Ada beberapa lagi, lupa saya namanya. Lumayan lah, ada sekitar 2 atau 3 lagi. 3 lagi ya. Dan running semua ya Bu ya secara offline ya. Insya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita nggak tahu ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang mungkin bisa kita laksanakan secara online gitu. Ya, akan membaik ya. Pastinya juga semua pelaku bisnis, penonton, masyarakat yang datang harus jaga benar-benar ya prokesnya ya yang sudah ditetapkan oleh standar. Kalau nggak didukung oleh masyarakat mungkin kita nggak bisa membuat kegiatan kalau mereka nggak taat gitu kan. Ya. Gitu. Mungkin apa nih saran Bu Epi kepada para pelaku wisata
food and beverage dan yang ada kaitannya untuk bisa bersemangat melakukan aktivitas bisnis yang ada sense of pariwisatanya ya Bu ya, karena udah mulai jalan, orang udah nggak sabar juga mau datang ke Aceh lagi kan. Iya. Kalau saran itu lebih kepada apapun yang mereka buat sekarang ini, berikanlah yang terbaik gitu. Oke. Maksudnya jangan ada apa atau ada maunya gitu. Tapi memang dia memang harus buat yang baik gitu, memberikan yang terbaik. Misalnya dari sisi bisnis kuliner misalnya, dia memang harus memberikan kuliner yang terbaik dengan rasa yang baik, dengan packaging yang bagus gitu maksudnya, sehingga ketika orang makan, sekarang orang nggak masalahin masalah harga lagi. Ketika makanan enak, bagus, harga tinggi, malah yang mahal itu yang paling banyak diantri orang kan gitu. Intinya berikan yang terbaik apapun bentuknya, baik itu di bisnis pariwisatanya, misalnya di restoran misalnya harus memberikan daftar menu yang jelas harganya gitu kan, sehingga ketika pariwisata kita udah bagus, udah kembali normal, tidak ada lagi orang yang bilang, oh makan di situ, makan Indomie aja udah 300.000 gitu kan. Jadi itu hotel juga gitu bisa memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Intinya memberikan pelayanan terbaik dalam apapun yang mereka lakukan, bisnisnya. Ya. Jadi versinya kasih yang paling baik gitu ya. Supaya orang ingat terus ya Bu Epi ya. Jadi ditambah juga dengan dukungan-dukungan dari program ini, bidang-bidang yang lain ya. Bu Epi, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang persiapan dan juga apa yang sudah dilakukan, terutama Aceh Street Food Festival. Mudah-mudahan sukses ya Bu, dan semua programnya bisa sukses juga. Amin. Memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Datang kan nanti? Insya Allah datang. Datang dan makan. Datang dan makan. Baik. Demikian tadi obrolan saya dengan Ibu Epi Mayasari, Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh. Mohon maaf ya teman-teman, salah pengucapan. Dan tadi banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Epi. Yang pertama yang paling saya ingat adalah kita harus positif dan antusias menyambut perubahan yang sudah terjadi di Aceh, terutama kondisi yang tadinya sedang COVID dan sekarang sudah mulai melandai. Lakukan terus yang terbaik pada setiap apapun yang kalian lakukan, even itu bisnis-bisnis yang baru saja dimulai, yang sedang berkembang, ataupun mungkin sempat tertunda kemarin. Dan berikan versi terbaik pada setiap bisnis Anda, agar orang lain ingat dan terus datang lagi, dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak dan manfaat positif bagi orang lain di sekitar Anda. Dan terima kasih juga sudah menonton ini. Jangan lupa nanti untuk datang di acara Aceh Street Food Festival 2022 di Taman Ratu Sapiatudin di Kota Banda Aceh. Dan gunakan semua versi terbaik Anda untuk mendukung Anda yang punya kegiatan di transportasi, seniman, pariwisata, dan jangan lupa masyarakat yang katanya cinta dengan makanan Aceh, buktikan dengan kedatangan Anda dalam event ini. Sampai ketemu di program Sebuku berikutnya, mudah-mudahan bisa menginspiring seperti membaca sebuah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.